Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Wa rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi bi sanadin sahihin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqifi fa yaqul ala rajulun yahmiluni ila qaumih fa inna quraisan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Al-ikhwatul kiram, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Sirah Rasulullah SAW Al-Lu'lu'ul Maknun. Tema yang kemarin kita angkat berkaitan dengan Nabi yang mulia SAW menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Adakah di antara mereka yang sudi menerima Nabi SAW? Karena Quraisy tak ingin dengan Nabi SAW. Abu Dawud meriwayatkan dan Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Jabir bin Abdullah. Berkata Jabir adalah Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada manusia ketika datang musim haji. Karena itulah datang setiap kabilah-kabilah Arab untuk melaksanakan ibadah haji dan untuk berdagang. Maka kesempatan ini atau momen ini digunakan Nabi SAW untuk mendakwahi manusia. Dan dia berkata kepada setiap kabilah yang datanginya, ala rajulun yahmiluni ila qaumi, adakah di antara kalian seseorang ingin membawa aku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni, sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam Tuhanku. Begitulah payahnya Nabi SAW berdakwah. Dan hal ini bukan setahun, 2 tahun, 13 tahun beliau di Makkah. Ya, berdakwah dan berdakwah. Tetapi dakwah beliau tidak diterima oleh negeri Makkah. Maka beliau harus terpaksa mencari lahan dakwah baru keluar. Beliau telah mencoba ke negeri Taif. Ternyata orang di Taif lebih dahsyat mengingkarnya terhadap apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dilempari batu salawatu rabbi wassalamu alaihi. Maka beliau pada tahun 10 kenabian sepulang daripada Taif kembali ke Mekah. Datanglah musim haji, maka Rasulullah pun menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Naam. Shiddatu adawati Abi Lahab lil Islami. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر على قوم يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام تبعه عمه أبو لهب وراءه يرميه بالحجارة. Nah, kemudian berkaitan dengan pamannya yang begitu benci kepada Nabi, Abu Lahab, bencinya kepada Islam. Tiap kala Rasulullah berusaha menawarkan dirinya kepada setiap kabilah, menyeru mereka agar beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam. Beliau selalu diiringi atau diikuti oleh pamannya dari belakang. Ya, pamannya melemparinya dengan batu. Naam. Faqad akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihihi bi sanadin sahihin an Rabi'ah bin Ibad ad-Daili radhiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخلوا في فجاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجل أهول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Rabi'ah bin Ibad ad-Daili. Dia menceritakan bagaimana melihat Nabi SAW ketika mendakwakan Islam. Ya, kala itu beliau belum masuk Islam.
Dia berkata, aku melihat Nabi yang mulia SAW dengan kedua mataku. Ya, beliau berada di pasar Dzil Majaz, pasar yang dekat 1 farsakh dari Arafat. Dia berkata, wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, inilah seruan Nabi SAW. Tak banyak, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tapi ini kalimat memiliki konsekuensi. Yang mengucapkannya harus meninggalkan segala sesembahan dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam gang-gang yang ada di tempat-tempat mereka berkumpul. Ya, masuk ke dalam jalan-jalan di mana mereka berkumpul, dan orang-orang mengerumuni Nabi SAW mendengarkan perkataan beliau, mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Maka berkata sahabat Nabi ini, ya, yang namanya adalah Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, dia berkata, "Ma ra'aytu ahadan yaqulu syai'an." Aku melihat tak ada seorang pun yang mau mengikuti perkataannya, yang mau berkata-kata. Wa huwa la yaskut yaqul, sementara Nabi tidak diam, selalu mengatakan, wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, memang inilah kalimat-kalimat yang paling beruntung, menyelamatkan seorang dari neraka, menyelamatkan seorang daripada petaka dunia akhirat, dari hati yang bercabang-cabang dengan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi hati yang bergantung kepada Tuhan yang satu. Kecuali di belakang Nabi SAW ada seorang laki-laki yang matanya sedikit juling, wajahnya elok, dia memiliki 2 kunciran, ya, rambutnya dikuncir 2, dan dia berkata, innahu sabi'un kadzib. Ini orang murtad dari agama kaumnya dan dia adalah pendusta. Maka aku pun bertanya, ya, kata Rabi'ah bin Ibad, aku bertanya, man hadza? Ini siapa? Qalu Muhammad bin Abdullah wa huwa yadhkurun nubuwah. Ini siapa yang menyuruh orang pada kalimat ini? Maka orang-orang berkata, itu si Muhammad bin Abdullah, yang dia, ya, menyebutkan dirinya telah menerima kenabian. Qultu man hadzal ladzi yukadzibuhu? Aku bertanya, siapa pula laki-laki itu yang mendustakannya? Qalu, mereka berkata, ammuhu Abu Lahab, itulah pamannya. Menunjukkan kepada kita dakwah itu terkadang, ya, tantangan dakwah datang dari keluarga, dari paman, sebagian sahabat dari ibunya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, kadang datang daripada, ya, ayahnya, dan begitulah seterusnya. Ujian dakwah dari berbagai, ya, bentuk datang menghampiri manusia, menghalangi manusia, kadang dari sang istri, kadang dari sang anak, dan begitulah seterusnya. Naam. Wa fi riwayatin ukhra fil musnad bi sanadin sahihin qala wa idza rajulun khalfahu yahthi alaihi turab fa idza huwa Abu Jahlin. Qala al-Hafiz. Nah, dalam riwayat lainnya dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya, berkata Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, kulihat di belakangnya ada seorang laki-laki yang melemparinya pakai tanah. Ternyata dialah yang namanya Abu Jahal. Ya, kalau Abu Jahal lain lagi. Abu Jahal bukan paman Nabi. Ya, Abu Jahal namanya Ammar bin Hisham dari suku Khuza'ah, bukan Bani Hashim. Adapun Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, paman Nabi SAW. Ya, dari anak Abdul Muttalib. Tapi tak seayah, tidak satu ibu dengan ayahnya Nabi Abdullah. Yang seibu dengan Nabi SAW, ya, paman daripada paman Nabi yang seibu dengan ayah Nabi adalah Abu Talib. Abu Talib paman Nabi SAW, yang mana Abu Talib adalah saudara kandung bagi bapak Nabi Abdullah. Ya, adapun Abu Lahab tak sekandung. Ya, satu ayah lain ibu. Naam. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir kada qala fi hadha as-siyaq Abu Jahl wa qad yakunu wahman wa yuhtamal an yakuna taratan yakuna da wa taratan yakuna da wa annahuma kana yatanawaban
على إيدائه صلى الله عليه وسلم. Berkata Hafidz Ibnu Katsir, boleh jadi redaksi ini kata-kata di belakangnya Abu Jahal ya adalah merupakan kekeliruan ya yang meriwayatkan kisah ini. Dan mungkin saja juga benar, terkadang Abu Jahal yang melempari Nabi SAW, terkadang Abu Lahab. Ya, karena keduanya terkenal yang paling benci terhadap dakwah Nabi yang selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. القبائل التي عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال ابن سعد في طبقاته وأبو نعيم في دلائل النبوة فكان من سمى لنا من القبائل الذي أتاهم رسول الله أحسن الله عليكم فكان من سمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وبنو فزارة وغسان وبنو مرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر من هوازن وبنو البكاء وكندة وكلب وبنو الحارث بن كعب وبنو غزرة وهمدان وثقيف. Nah, adapun kabilah-kabilah yang Rasulullah pernah coba tawarkan dirinya kepada mereka, kabilah yang banyak. Bangsa Arab tak mengenal yang namanya bangsa. Ya. Karena mereka tak diikat dengan satu kesatuan negara. Bangsa Arab terkenal dengan kabilah. Ya, suku-suku karena mereka takluk kepada suku. Tidak ada raja Arab yang menyatukan semua bangsa Arab ini. Tidak ada negara Arab, melainkan kabilah-kabilah yang berserakan. Ya, kecuali sebagian bangsa Arab yang berada di berdekatan dengan Persia, yang mereka takluk kepada Persia, dan sebagian lainnya takluk kepada Romawi. Hanyalah minoritas yang mereka ikut dengan kerajaan Romawi maupun Persia. Sebagian besarnya mereka tidak takluk kecuali kepada kabilah-kabilah. Ya, di antara kabilah tersebut yang paling disegani adalah ya Quraisy, karena kabilah besar inilah yang menjaga haram. Di negeri mereka lah ada Makkah, Baitullahil Haram. Mereka yang selalu mensuplai makanan kepada jamaah haji, memberikan mereka minuman. Mereka lah yang menjaga Ka'bah, mereka yang mengganti kiswah Ka'bah, dan begitulah seterusnya. Dan dari Quraisy ini ada suku-suku di bawahnya, maka yang paling mulia adalah Bani Hashim. Berkata Ibnu Sa'd dalam kitab Tabaqatnya dan Abu Nu'aim dalam kitab Dalail an-Nubuwah, ya, di antara kabilah-kabilah yang Nabi pernah datangi, Rasul tawarkan kepada mereka diri beliau. Sudahkah kabilah tersebut menyambut Nabi, dakwahnya mempertahankan Nabi? Ada kabilah Banu Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khasfah, ada kabilah Banu Fizarah, kabilah Ghassan, Banu Murrah, Banu Hanifah, Banu Sulaim, Banu Abs, Banu Nasr dari suku besar Hawazin, Banu Buka, Kinda, Kalab, Banu Harith, Ka'ab, Banu Harith bin Ka'ab, Banu Udhrah, Hamadan, Thaqif. Inilah suku-suku yang pernah Rasul tawarkan kepada mereka diri beliau salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Ya, jadi ada namanya kabilah. Kabilah ini di bawahnya mengumpulkan suku-suku kecil. Ya, yang terbesarnya adalah kabilah. Di atas kabilah adalah sya'bun, bangsa. Di bawah bangsa kabilah, suku besar. Di bawah suku besar ini ada suku-suku kecil lagi, suku-suku kecil lainnya. Ya, namanya afkhad. Ya, jadi kabilah Quraisy itu suku besar. Di bawahnya banyak yang masuk ke dalam Quraisy. Bani Makhzum itu masuk ke dalam suku besar Quraisy. Bani Abdi Manab, Bani Hashim, dan ini yang termulia. Jadi Nabi berupaya untuk menawarkan dirinya kepada setiap kabilah yang datang. Ya, dari berbagai penjuru. Naam. Awalan qabilatu Hamadan. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه
فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي فأتاه رجل من همدان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال من همدان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عند قومك من مناعة؟ قال نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. Nah, di antara kabilah yang Rasulullah pernah tawarkan adalah kabilah besar Hamadan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Nabi SAW menawarkan dirinya kepada manusia ketika di musim haji. Dia berkata, adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Subhanallah. Begitu sulitnya Nabi berdakwah, sehingga dia menawarkan dirinya, siapa yang mau membawa saya kepada kaumnya? Sesungguhnya Quraisy, mereka menahanku untuk menyebarkan dakwah ini. Mereka menghalangiku untuk menyampaikan perkataan Tuhanku. Maka datanglah seorang laki-laki dari Hamadan. Rasulullah bertanya kepadanya, engkau ini dari mana? Dia mengatakan dari Hamadan. Kata Rasulullah, maukah engkau atau sudikah engkau memberitahukan kepada kaummu agar mereka menjadi benteng pertahananku, membelaku dalam berdakwah? Kata dia, ya saya akan coba. Kemudian laki-laki ini khawatir nanti kaumnya tak mau mengikuti petunjuknya, tak mau mengikuti perkataannya. Maka dia berkata kepada Rasulullah dalam bentuk basa-basi, aku akan datang kepada kaumku dulu, nanti ku beritahukan kepadamu bagaimana hasilnya. Ya, pada tahun akan datang. Maka Rasulullah berkata kepadanya, ya. Kemudian dia pun berangkat pulang ke negerinya selepas haji. Dan ternyata pada tahun berikutnya, pada bulan Rajab, datanglah utusan-utusan Ansar dari Madinah. Mereka lah yang kelak menyambut apa yang ditawarkan Nabi ini. Banyak bangsa-bangsa Arab, suku-suku Arab, tak ada yang berani dengan risiko kecuali kaum Ansar, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka lah yang menerima Nabi SAW dan siap mati untuk membela dakwah Nabi dan Nabi SAW. Mereka rela berkorban, mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk tegaknya dakwah Nabi SAW. Naam. قبيلة بني عامر بن صعصعة. قال ابن إسحاق حدثني الزهيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعارض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم يقال له بيهرة ابن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. كمل. فقال له بيهرة ابن فراس أفنحدف نحورنا للعرب أفنحدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه. Kabilah kedua adalah kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Zuhri menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah pernah mendatangi Bani Amir bin Sa'sa'ah. Rasulullah mendakwahi mereka kepada Islam, menawarkan dirinya. Maka berkata seseorang dari mereka yang bernama Bayharah bin Firas, demi Allah, sekiranya aku mengabulkan permintaan pemuda ini, aku menerimanya, aku membawanya, kemudian dengannya aku berhasil mengalahkan bangsa Arab. Kemudian setelah itu dia berkata kepada Nabi SAW, bagaimana pandanganmu kelak? Bagaimana pendapatmu jika kami mengikutimu
mengikuti seruanmu ini, kemudian Allah menangkan kami atas setiap orang-orang yang menyelisihi kami, apakah kelak kami memiliki bagian dari kekuasaan setelahmu? Kata Nabi SAW, urusan itu diserahkan kepada Allah. Dialah yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, ya, kekuasaan setelah aku nanti wafat. Jadi dia punya tendensi. Begitulah dalam dakwah ini, sedangkan orang ikut dakwah, dia bukan karena dakwah tersebut hak, tapi karena tendensi pribadi. Di sana dia melihat ada keuntungan, dan tak sedikit orang semacam ini. Cara beragamanya sebagian orang. Begitu pula lah beragamanya kaum munafik. Ya, dia ikut dakwah, ikut ngaji, ikut daurah, ikut apapun juga, tapi bukan itu yang diinginkannya. Sesuatu di balik itu, dapatkan relasi dunia. Dengan relasi dunia dia bisa menggolkan proyek-proyeknya, dan biasanya orang-orang semacam ini pengkhianat, ya, karena bukan Allah Subhanahu Wa Taala niatnya. Ya, sebentar ngaji, sekira-kira dapat dia buruannya, setelah itu tinggalkan, kajian, lepas, ya, dan ini banyak menjadikan agama ini sebagai sarana untuk, yakni, mewujudkan kepentingan dunianya. Dia tak mau Allah dan Rasulnya, tak mau Islam, hanyalah basa-basi saja supaya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Banyak dalam dakwah orang-orang semacam ini. Biasanya mereka akan tersingkir dan menyingkirkan diri mereka karena dakwah ini bersih, tidak menerima orang-orang kotor semacam ini. Walaupun mereka mengotori dakwah, tapi akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah Bani Amir bin Sa'sa ini, ya, berkata Bayharah bin Firas, bagaimana pandangan Muhammad? Kami telah mengorbankan leher-leher kami untuk dipenggal demi memerangi bangsa Arab, untuk membela engkau, melindungi dirimu. Ya, apabila Allah menangkan engkau, kemudian engkau serahkan urusan kepada selain kami, kalau begitu kami tak butuh untuk mendukungmu. Maka mereka pun enggan mendukung Nabi SAW, karena mereka minta bagian. Ya, banyak orang yang tak murni dalam perjuangan. Dia ingin bagian dari perjuangan tersebut jika berhasil. Bagian dunianya lebih besar daripada kepentingan akhiratnya. Inilah orang-orang celaka sepanjang zaman. Ya, banyak perjuangan dikotori oleh orang-orang semacam ini. Ya, mereka lah yang menjadi pengkhianat. Negeri kita ini mengapa lambat merdeka? Karena banyaknya pengkhianat yang semacam ini mentalnya. Ya, bukan tujuannya kemerdekaan, tujuannya adalah dunia. Ya, dari mana ketahuan dan ketangkap para pahlawan-pahlawan Islam di negeri ini? Jawabannya pengkhianat dari para pengikut-pengikutnya. Nah, فلما صار الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف هل لذنابها من مطلب والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم. Nah. Kemudian, ya, ketika Banu Amir bin Sa'sa ini pulang ke negeri mereka, mereka menemui salah seorang senior mereka yang telah tua renta, yang penuh dengan pengalaman, ya, yang tak mampu ikut haji bersama mereka karena telah tua. Tatkala mereka kembali ke negeri mereka, mereka menceritakan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW, apa yang terjadi di musim haji itu, ya. Dan ya, tatkala mereka mendatangi orang tua yang telah senior ini, ya, maka mereka berkata, ja'ana fatan min Quraisy, wahai syekh,
manakala haji musim ini ada seorang laki-laki dari suku besar Quraisy dan dia berada di bawah suku kecilnya namanya suku Bani Abdul Muttalib. Dia mengklaim dirinya Nabi. Dia mengajak kami, menyuruh kami untuk membelanya, untuk bersama-sama dengannya berdakwah, untuk membawanya ke negeri kami. Maka syekh tersebut meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya dan dia berkata, wahai Bani Amir, hal lana min talaf? Apakah mungkin kita mengulangi kembali apa yang telah terluput dari kita? Artinya dia kesal. Sekiranya bisa diulang kembali, kita akan ulangi. Jangan sampai terlambat. Hal li dzunabaha min matlabin? Kira-kira masihkah bisa dikejar apa-apa yang telah terluput ini? Walladzi nafsu fulan biyadihi, demi jiwa si fulan ada di tangannya itu Allah. Demi Allah yang jiwa si fulan di tangannya, ma taqawwalaha Ismailiyun qattu wa innal haqqun. Sesungguhnya setiap daripada keturunan Bani Ismail tak pernah mengarang-arang perkara ini. Itu adalah kebenaran. Fa aina ra'yakum kana ankum? Di mana akan letakkan logika berpikir sehat kalian menolak dia? Jadi inilah pesan daripada orang tua mereka, dari senior mereka. Mengapa kalian tolak? Aduhai nasi sudah menjadi bubur. Kalaulah yang berkata itu salah seorang keturunan dari Ismail, dia tak berdusta, dia benar. Naam. قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: وبهذه القصة دلالة قوية على صدقه صلى الله عليه وسلم، فلو كان طالب ملك أو جاه أو يتجر بالمبادئ يصنع كما يصنع دهاق السياسة في القديم والحديث من استمالة الناس بالأحاديث الكاذبة والوعود الخادعة البراقة ويمنيهم الأماني الفارغة حتى إذا تم له ما أراد نسي ما قال ورجع في وعوده، بل قد يتنكر لهم ويسفه عليهم وينكل بهم. وهذا فرق ما بين النبوة وغيرها وما بين الداعي إلى الحق وطالب الدنيا. Berkata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah, kisah ini menunjukkan perkara yang begitu kuatnya atas kejujuran Nabi SAW. Nabi itu jujur dalam berdakwah, tak ada tendensi. Kalau kana taliba mulkin au jah, kalaulah memang seruannya dakwahnya ini, promosinya ini, tujuannya adalah kekuasaan, jabatan, kedudukan, au yattajiru bil mabadi, sekiranya dia hanyalah merupakan seorang yang melariskan dagangannya dengan konsep-konsepnya, kama yasna'u dihaqinu as-siyasati fil qadim, sebagaimana dibuat oleh para ahli-ahli politik di zaman dahulu, wal hadith, dan di zaman sekarang, yang selalu menjual janji-janji untuk menggiring manusia. Tengoklah bagaimana orang di masa pemilu, semuanya menebar pesona, semuanya menjual janji-janji. Dialah yang paling baik dalam beragama, dialah yang paling banyak berinfak, paling banyak bersedekah, paling memikirkan bangsanya, paling suci. Tengoklah orang-orang yang mempromosikan dirinya dari segala macam bentuk kalangan partai-partai, karena ada tujuan di balik itu semua. Tak sama dengan Nabi, terus terang terus apa adanya, tak ada menyembunyikan apapun di balik perkataannya. Yang selalu orang-orang semacam ini selalu bagaimana caranya mengumpulkan manusia, dengan segala macam perkataan-perkataan dusta, janji-janji palsu, janji-janji yang menggiurkan, yang memberikan kepada mereka harapan-harapan, mimpi-mimpi, denganku bangsa ini kan bangkit, dengan partaiku ini, macam-macam hantu belau. Subhanallah. Setelah naik, tak ingat lagi dia siapa yang mengangkatnya. Subhanallah. Kata hatta idza tamma lahu ma arada nasiya ma qala. Sampai ke kursi dah lupa dia. Kalau pun ada meeting tidur dia, tak peduli lagi orang yang mengangkatnya. Dia lupa dengan janji-janjinya. Bahkan mungkin dia akan berpihak untuk menzalimi orang-orang yang dahulu berjasa kepadanya, mengingkari mereka, bahkan mungkin membodoh-bodohkan
orang-orang yang merupakan jembatan, di atasnya dia berpijak naik kepada apa yang diinginkan. Ya, bahkan dia akan melakukan apapun, tak peduli, walaupun merugikan orang-orang yang mengangkatnya. Ya, inilah beda antara konsep risalah kenabian yang menyeru manusia kepada Nabi yang mulia SAW dengan orang-orang yang menyeru ya kepada ya seolah-olah menyeru kepada kebenaran, padahal dia menyeru kepada dunia. Ya. Nabi yang mulia SAW langsung saja mengatakan ketika mereka bertanya, kira-kira ada enggak bagian jatah kami nanti setelah engkau naik? Allahu a'lam, aku tak janji. Itu semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus terang. Tak ada tawaran-tawaran, bahkan Nabi lebih daripada ditawarkan oleh mereka. Apa yang kau inginkan Muhammad? Kau mau jadi raja, kami jadikan kau raja. Kau jadi penguasa, kami jadikan penguasa. Kau mau paling banyak harta, kami jadikan engkau paling banyak harta. Tapi tolong jangan sebut-sebut ya Tuhan-Tuhan kami dengan apa yang tak kami sukai. Jangan dakwakan agamamu ini. Ya. Naam. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أريني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية قال بلى قال فنظر إلى النخلة فقال صلى الله عليه وسلم أدعو ذلك العذب قال فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فرجع إلى مكانه فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيت كاليوم رجلا أسحرا. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, datang seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sa'sa'ah ini menemui Nabi SAW, dan dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya mana stempel yang ada di antara kedua pundakmu, maksudnya stempel kenabian. Karena Nabi sebelah kiri, bahu sebelah kirinya ada stempel kenabian antara pundak dan pangkal leher beliau. Lebih dekat kepada leher di sini. Ada tanda kenabian sebesar burung puyuh, sebesar telur burung puyuh. Stempel kenabian Muhammad Rasulullah. Ya. Maka dia berkata, tunjukkan mana stempel kenabian itu. Fa inni min atabbin nas, akulah tabib yang paling handal. Bila mana engkau ini tersihir, engkau ini ya kesurupan dan semacamnya, dengan seruanmu dakwahmu ini, biar aku sembuhkan engkau. Dia mengira Nabi SAW ya kerasukan atau tersihir. Maka berkata Rasulullah, maukah engkau tunjukkan bukti bahwa aku ini seorang Rasul? Dia katakan ya. Ya. Kemudian Nabi SAW melihat kepada satu batang pohon kurma. Maka berkata Nabi SAW kepada laki-laki dari Bani Amir, kau panggil batang kurma itu kemari agar datang. Maka dia panggil batang kurma itu. Tiba-tiba batang kurma itu loncat saja ada di hadapan laki-laki itu. Ya, kata Rasulullah SAW kembali setelah itu, irji, kembalilah engkau batang kurma. Maka seketika batang kurma itu kembali ke tempatnya. Maka berkatalah laki-laki dari Bani Amir ini, wahai keluarga Bani Amir, tak pernah kulihat hari ini ada orang lebih hebat sihirnya daripada Muhammad. Dianggapnya sihir. Subhanallah. Ya, inilah Bani Amir. Ya, hanya kaum Ansar yang sudi menerima Nabi SAW. Dan banyak dai-dai pun seperti Rasulullah, di negerinya diusir. Tak dibutuhkan oleh kaumnya, sukunya, bangsanya, diusir. Ya, kecil padahal di hadapan mata mereka, sejak kecil baik, prestasinya bagus. Di pesantren bagus, tamat pesantren bagus, belajar agama sampai keluar negeri, pulang mendakwahkan mereka, ternyata dakwah yang diserukan menyelisihi mereka. Akhirnya diusir. Subhanallah, dari tempat kelahirannya, tanah asalnya, nonaktifkan dari segala macam bentuk kegiatan-kegiatan di masjid, diusir, ditolak dakwahnya, pergi ke tempat lain. Subhanallah, ternyata ada yang menerima dakwahnya.
Di tempat tersebut dia sebarkan dakwah, tersebar. Banyak kejadian semacam ini. Persis bagaimana dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dia telah besar, subhanallah, memiliki pengaruh yang besar, ya menyesallah kaum yang dahulu menterlantarkannya, ya menyia-nyiakannya. Kemuliaan pun pindah kepada kaum yang lain mengikutinya. Sebagaimana kaum Ansar mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Kayaknya kajian kita ini terakhir sampai hari Kamis ya. Setelah itu ya kajian di sini pun berhenti. 10 hari terakhir Ramadan biasanya enggak ada lagi kajian. Kamis pagi terakhir. Ya. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.